Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Di video kali ini kalian bertemu dengan saya Satrio dan kali ini aku akan membahas kasus yang pernah menghebohkan Indonesia pada umumnya dan Jakarta pada khususnya. Kenapa bisa begitu? Karena di tahun 2007 sampai 2008 itu ada sebuah kasus yang sangat besar yang mengagetkan warga Jakarta, di mana ada seseorang yang biasa dipanggil Babe bernama lengkap atau bernama asli Baikuni. Dia adalah seorang pedagang rokok yang berani-beraninya dia memangsa dalam tanda kutip beberapa anak jalanan yang merupakan asuhannya sendiri. Tahun 2007 dan 2008 boleh jadi menjadi tahun terkelam untuk Indonesia. Bahwasanya di tahun itu terjadi sebuah peristiwa yang cukup menggemparkan. Ada sebuah kasus penghilangan nyawa, kemudian sang pelaku memotong-motong tubuh korbannya. Sebutannya adalah Babe, tersangka pelaku penghilangan nyawa dan pemotongan tubuh Ardiansyah yang mengaku telah menghilangkan nyawa dan memotong-motong dua anak jalanan lainnya. Para korban sengaja dihilangkan nyawanya pada tahun 2007 dan 2008 silam. Babe mengaku menghilangkan nyawa korban lantaran tidak bersedia diajak berhubungan. Korban pun dijerat lehernya menggunakan sebuah tali. Kemudian saat korban sudah tak bernyawa lagi, Babe dengan leluasa menyetubuhi tubuh korban tersebut. Setelah melakukan tindakan bejatnya, kemudian Babe memotong-motong tubuh sang korban dan kemudian membuangnya. Setelah kemudian berhasil ditangkap, Babe pun dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman metong. Nama aslinya Baikuni, tapi orang lebih memanggilnya dengan sebutan Babe. Awalnya, Babe tidak memotong-motong tubuh korbannya. Ia hanya menghabisinya dengan menjerat kepala bocah-bocah yang menolak diajak berhubungan dan membuang jasadnya. Namun mulai 2007, Babe Baikuni makin sadis saja. Ia mulai memotong-motong para korbannya. Modus awalnya jelas, kepalanya dijerat, kemudian diajak berhubungan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa, kemudian tubuhnya dibuang. Berubah menjadi dipotong dua bagian, lalu dipotong 4, dan kemudian dipotong lebih banyak lagi bagiannya. Kemungkinan tujuan dipotongnya tubuh dari para korban ini adalah agar tubuh korban tidak mudah ditemukan. Setidaknya Babe sudah menghilangkan nyawa 7 bocah termasuk 4 bocah yang dipotong-potong. 7 korban Babe adalah AR yang dihabisinya pada tahun 1998, kemudian RK pada tahun 2005, Yusuf Maulana pada April 2007, AD 9 Juli 2007, kemudian Rio 14 Januari 2008, ARF 15 Mei 2008, dan Ardiansyah 8 Januari 2010 silam. Ada sejumlah kesamaan dari rangkaian penghilangan nyawa tersebut, yakni Babe terlebih dahulu menghabisi nyawa korban-korbannya sebelum melampiaskan hasratnya. Korbannya adalah anak-anak jalanan dengan rentang usia 6-12 tahun. Kemudian jasad-jasad mereka masih dibuang di sekitar tempat tinggal Babe. Babe yang kala itu berusia 59 tahun sebenarnya sudah pernah ditahan oleh pihak kepolisian di tahun 2007. Akibat dia dituduh menculik 2 orang anak-anak yang merupakan 2 orang anak asuhnya. Padahal 2 orang anak tersebut sempat dibawa ke Magelang, yaitu Sandi Nayuan dan juga Irfan, sempat disekolahkan dan diasuh seperti anak sendiri oleh kakak kandung Babe, yaitu almarhum Sambudi yang saat itu tinggal di Yogyakarta. Seseorang bernama Yunani menjelaskan, akibat tuduhan penculikan itu, beberapa anggota keluarga di Magelang dan Yogyakarta juga sempat dibawa dan diperiksa ke Polda Metro Jaya saat itu. Kakak dan adiknya saat itu sempat dibawa dan dipanggil oleh polisi ke Jakarta terkait penculikan 2 anak yang sempat diasuh dan disekolahkan di Magelang. Yunani juga menyatakan sebagai sahabat tetangga dan selaku RT setempat, Babe dikenal sebagai seseorang yang berperilaku baik dan tidak memiliki perilaku yang aneh. Jika saja tidak menyaksikan berita di televisi, pastilah Yunani tidak mempercayai kalau Babe mampu melakukan tindakan sekeji ini. Dengan menghabisi nyawa 7 orang bocah jalanan, kemudian memotong-motong tubuh tak bernyawa mereka, dan kemudian membuangnya. Bagaimana kasus sekeji ini bisa terjadi? Dan baru terungkap beberapa tahun kemudian setelah ada 7 orang anak yang nyawanya harus menjadi korban. Dan apa yang menjadi titik balik terbongkarnya kasus kejam ini? Ketika fajar mulai menyingsing, Abdi Alfri berangkat dari rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur untuk bekerja pada Jumat 8 Januari 2010, sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia bagian Barat. Setiap hari ia melintasi jalan inspeksi Kanal Timur Cakung yang terletak di sepanjang banjir Kanal Timur alias BKT. Langkah kakinya terhenti ketika matanya terantuk pada bungkusan kardus kemasan air mineral di pinggir jalan.
Kardus itu tergolek tepat di samping jembatan yang menghubungkan antara Jalan Inspeksi dan Jalan Banjir Kanal Timur yang masuk wilayah Harapan Indah Bekasi. Kardus yang diikat erat dengan tali plastik warna kuning itu menggoda Abdi untuk membukanya. "Siapa kira-kira yang meninggalkan kardus belanjaan di jalan?" ia bergumam. Dari dalam kardus itu menyembul bungkusan plastik warna hitam yang seolah dipaksa masuk. Lalat mulai merubung. Ada juga cairan yang merembes di bawah kardus. Abdi pun membuka ikatan tali pada kardus dan kemudian plastik hitam. Ia terkejut dan meloncat ke belakang. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Terdapat beberapa potongan tubuh manusia tanpa kepala yang masih segar di plastik itu. Abdi berteriak memanggil warga yang hilir mudik di jalanan pagi itu. Ia menceritakan penemuannya, potongan tubuh manusia di dalam kardus. Seketika tempat itu dikerumuni warga yang ingin melihatnya. Sebagian menghubungi polisi. Dalam hitungan menit, polisi dari Polsek Cakung tiba di lokasi. Setelah melakukan olah TKP, polisi memastikan isi kardus itu adalah potongan kaki dan tangan bocah berumur 6-12 tahun. Seusai olah TKP, polisi membawa potongan tubuh anak kecil itu ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Keesokan harinya, masyarakat digegerkan oleh penemuan kepala anak kecil di dalam plastik berwarna putih dirawat teratai. Tepatnya di pinggir jembatan Warung Jengkol, Kelapa Gading, Cakung. Adalah Bahtiar, warga setempat yang menemukan potongan kepala itu. Polisi langsung menyimpulkan dua penemuan potongan tubuh anak lelaki itu terkait. Tim penyelidik dibentuk untuk mengungkap pembunuhan mutilasi tersebut. Pengungkapan kasus itu tak membutuhkan waktu lama. Polisi menerima laporan salah seorang warga Gang Ketut RT 004 RW 07 Cakung yang mengaku kehilangan anaknya bernama Ardiansyah yang kala itu baru berusia 9 tahun. Polisi langsung melakukan tes DNA dan juga visum dari instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Kepolisian Dr. Sukamto. Hasilnya ternyata cocok. Orang tua korban menceritakan anaknya sering mengamen di terminal Pulau Gadung. Korban dan teman pengamennya kerap terlihat bersama Babe, pedagang rokok asongan yang mangkal di depan gedung Pulau Gadung Trade Center. Babe yang bernama asli Baikuni kelahiran Magelang, Jawa Tengah 6 September 1960 dikenal sebagai pengasuh anak jalanan. Hari itu juga polisi bergerak cepat menangkap Babe di rumah kontrakan milik Kong Ahmad di Gang Masjid Haji Murdalim RT 6 RW 2 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pria berkulit gelap, berkumis, dan berusia sekitar 50 tahun itu tak berkutik saat digerebek polisi. Ia langsung digelandang ke kantor polisi. Kepada polisi, Babe menceritakan sudah mengenal bocah itu sejak 6 bulan lalu. Ardiansyah sering menginap di rumah kontrakannya. Begitu juga pada Kamis 7 Januari 2010. Ardiansyah datang ke tempat jualannya. Bocah pengamen yang terbilang ganteng itu dipangkunya. Tak lama, Babe mengajak bocah itu ke kontrakannya. Setibanya di kontrakan, Ardiansyah langsung disuguhi mie rebus. Setelah Ardiansyah makan, sekitar pukul 2:30 sore, Babe mengunci pintu kontrakan. Ia merayu bocah itu agar mau untuk diajak berhubungan. Ajakan itu tentu saja ditolak, hingga membuat Babe marah. Selagi Ardiansyah lengah, Babe lalu menjerat leher bocah itu dengan tali plastik hitam. Tubuh korban pun lemas. Lalu dia melakukan tindakan bejatnya kepada Ardiansyah. Saat Babe sudah mendapati tubuh Ardiansyah sudah tidak berdaya lagi. Setelah melakukan tindakan gilanya, kemudian Babe meninggalkan jasad Ardiansyah di dalam kamarnya, kemudian menguncinya. Ia kembali ke tempatnya berjualan. Baru pada pukul 5 sore, Babe pulang. Ia langsung meraih golok dan kemudian memotong-motong tubuh bocah itu menjadi 4 bagian. Potongan tubuh kaki dan tangan dimasukkan kardus, sedangkan potongan kepala dibungkus baju bekas dan dimasukkan kantong kresek. Jumat, 8 Januari 2010, sekitar pukul 3 dini hari, Babe mengindap-endap keluar dari kontrakannya. Ia menembus dinginnya pagi sambil menenteng 2 bungkusan berisi potongan tubuh manusia. Jasad bocah itu dibuang di 2 tempat yang berbeda, yaitu Jembatan BKT dan Rawat Rate. Dari pengakuan Babe, ternyata ia pernah menghabisi hidup 10 anak jalanan lainnya sejak 1993 hingga 2010. Hanya korban yang dibunuh dengan cara dimutilasi baru dilakukan sejak tahun 2007. Korban setelah diajak berhubungan dan kemudian dipotong-potong menimpa 4 anak jalanan, yaitu Adi, Rio, Arif, dan Ardiansyah. Beberapa korban dikubur di berbagai tempat selain di Jakarta, seperti di Kuningan, Jawa Barat, serta Magelang, Purworejo, dan Purwokerto, Jawa Tengah. Total, jasad itu ada 10. Ia mengaku lagi ada 2 korban, satu di Purwokerto dan satu lagi di Magelang. Sedangkan Komnas Perlindungan Anak menyebutkan setidaknya ada 15 korban anak yang telah dihabisi oleh Babe. Pasalnya di kontrakan Babe ditemukan kumpulan koleksi foto anak jalanan yang disimpan di dalam kotak rokok. Kalau ada foto 15 anak, mungkin itu jadi sasarannya. Menurut keterangan salah satu anak jalanan, Babe menyimpan foto-foto anak yang disenangi. Sudah belasan tahun Babe melakukan perbuatan keji terhadap anak-anak.
Perbuatan itu terbongkar karena pelaku melanggar aturan yang ia buat sendiri. Kenapa Babe tertangkap? Karena biasanya Babe berbuat keji terhadap anak-anak yang di luar pengasuhannya, tapi kali ini tidak. Dia berbuat keji terhadap anak asuhnya sendiri. Dan ternyata Babe juga bersahabat dengan robot gedek alias Siswanto yang merupakan terpidana metong dalam sebuah kasus serupa pada tahun 1996-1997. Keduanya saling mengenal ketika sama-sama menjadi tukang ojek pada tahun 1993 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Hal itu diungkapkan pengacara Babe, Haposan Hutagalung. Namun Haposan menampik bila dikatakan bahwa Babe pernah menjadi salah satu saksi kasus robot gedek pada tahun 1997. Pernyataan lain dinyatakan oleh seorang pengacara dari robot gedek. Robot gedek kenal dengan Babe sejak tinggal di Pasar Senen. Bahkan robot gedek menganggap Babe adalah seniornya dalam hal kejahatan. Dan Babe jugalah yang dulu sempat menjadi saksi di persidangan robot gedek. Tapi Babe yang dulu menggunakan nama Sunarto mengaku sebagai pedagang baju bekas di Pasar Jiung, Kemayoran. Saya yakin 100% mukanya Babe mirip dengan saksi robot gedek, ungkap sang pengacara. Saat itu, pihak Polda Metro Jaya berkukuh bahwa Babe dan robot gedek sama sekali tidak memiliki keterkaitan. Bahkan keputusan majelis hakim di pengadilan telah memvonis robot gedek dengan hukuman metong sesuai alat bukti yang ditemukan. Robot gedek menghembuskan nafas terakhirnya di LP Batu, Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah 26 Maret 2007 silam setelah dia mengalami serangan jantung. Ia meninggal dunia sebelum waktu eksekusi metong itu datang. Sedangkan Babe telah dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 6 Oktober 2010. Hukuman ini di bawah tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwa hukuman metong. Jaksa pun mengajukan banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonisnya menjadi hukuman metong pada 13 Desember 2010 silam. Atas vonis itu, Babe mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya, ia tetap divonis metong oleh Mahkamah Agung pada 21 April 2011 silam. Lalu Babe mengajukan peninjauan kembali, tapi Mahkamah Agung tidak mengabulkan permintaan Babe. Dan Babe pada akhirnya tetap dijatuhi hukuman metong. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar dan boleh banget kita untuk lebih berhati-hati lagi. Jaga semua keluarga kalian, anak-anak kalian, keponakan-keponakan kalian, karena yang namanya kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Thank you banget sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral.